orientasi dalam memanah itu beda dari sudut pandang gender dan juga misi. Kalau laki kita sudah nyatakan melalui ikrar, saya memanah demi menjaga kehormatan agamaku dan bangsa, kan gitu. Laki, perempuan tidak bisa. Jihadukunna fi buyutikunna, kata Nabi. Jihad mereka di dalam rumah. Jihad dia bilang gini sama ente, tidur aja, latihan sana. Itu serem itu, ngeri tuh kalau dia begitu tuh. Dia sudah kepakkan sayapnya. Dia mari anak, ambil busurmu. Anak ibu kok begini. Dia punya kekuatan itu tuh yang dia nggak perlu turun gelanggang. Dia nanti jadi gagah jelita. Artinya dia boleh olahraga memanah, tapi orientasinya tidak seperti kita. Maka dia kalau memanah ada aturan-aturan tertentu, ada hal-hal yang dibatasi atas izin suami, terjaga kehormatannya, tidak bercampur aduk dengan yang bukan mahram. Dia kalau mau pergi latihan tidak boleh jauh melebihi masafatul qasr 83 kilo, nggak boleh. Harus temani mahram. Walaupun diizinkan suami, haram tuh safar tuh. Artinya banyak hal-hal yang mengikat. Maka orientasi dia kalau memanah cuma ada dua. Jaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan dirinya, dan untuk mengajarkan anaknya. Gitu tak. Ini suami kan dia pergi cari duit. Dia sama ibu, ayo, ambil busurmu, coba ibu lihat. Kurang pas, gitu. Artinya dia punya pengetahuan yang cukup untuk diturunkan ke anaknya. Nanti untuk pengasahannya, lah kalau begini bu, tunggu bapakmu pulang, beres. Paham maksudnya? Yeah. Jadi beda. Kalau perempuan orientasinya memanah, menjaga harga dirinya dan untuk mengajarkan anaknya. Suaminya pergi, kok ada yang buka itu jendela malam-malam. Ahlan wa sahlan. Katanya suaminya bukan. Katanya suaminya. Dia bilang, walaupun suaminya, tapi kan aman gitu loh. Apalagi sudah diketahui, ini perempuan jago mana. Mikir dua kali itu. Arahnya ke sana untuk bertahan hidup, survival dia. Kalau suaminya nggak ada atau pas. Tapi kalau laki beda, bukan kehormatan diri, agama dan bangsanya, kan begitu. Nah maka teknik-teknik di dalam pewaris ini sebenarnya itu ada dua. Kalau dia kelas pelayan ilmu itu sudah semi militer. Kalau 5 rukun 7 asas itu dasar. Dan seluruh dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, Saljukiyah, Fatimiyah, dinasti Zangkiyah sampai Ottoman semua sama, 5 rukun 7 asas. Semua sama. Karena semua masyarakat Islam harus kenal ini. Dia standar dia untuk menjadi sosok warrior dalam panahan. 5 ini udah satu hal yang harus tahu. 5 rukun 7 asas. Dan ini saya adopsi dari teknik Mamluk. Mamluk punya ini. Saya ambil dari kitab karyanya Imam Taibugo. Imam Taibugo itu umurnya panjang, 120 tahun. Imam Taibugo. Ada yang menduga beliau ini ada Yunaninya. Karena namanya itu Imam Taibugo Al-Baklamisi Al-Ashrafi Al-Yunani. Nah Al-Ashrafinya itu karena dia punya tuan. Dia ini budak.
budak yang dimerdekakan oleh tuannya namanya Sultan Ashraf Sya'ban. Karena tuannya namanya Ashraf Sya'ban, makanya namanya ujungnya Ashrafi. Biasa para budak tuh kalau dimerdekakan, marganya itu nama tuannya. Gitu, saking sayangnya. Karena dia itu jadi panglima perang di wilayah Aleppo, Damaskus. Sepulangnya dari sana diminta dia, karena dia veteran tentara, diminta oleh Sultan Ashraf Sya'ban untuk membuat kitab yang menceritakan tentang pengalaman pendidikannya selama di barak militer. Jadilah kitab Al-Kunyatur Romi. Modal utama jadi seorang pemanah. Ya, itu akhirnya saya ambil dari kitab itu jadi yang antum baca tadi. Jadi qasidah itu 5 rukun 7 asas. Itu mamluk pure. Enggak ada campur sayanya, enggak ada. Pure mamluk. Nah, nanti kalau naik kelas, antum naik kelas pelayan ilmu itu semi militer. Tapi kalau sudah pendidik hati, antum tentara sudah. Tinggal kita doakan Pak Prabowo dan itu sampai ada university memanah di Indonesia. Waduh, keren. Sekarang universitas memanah berkuda hanya ada di satu tempat, Hungaria. Tapi dia memanah untuk mempertahankan nilai budaya. Di Hungaria itu terkenal pemanahnya. Jadi seluruh bangsa Eropa takut dengan pemanah Hungari. Asli itu. Saya kemarin pulang ke Sumbawa kan? Ke Sumbawa. Mudik. Husein adikku Zuad. Di Sumbawa di bandara ada satu hari sama lakinya. Front, tanya. Front, Hungary. Oh, Hungary. Ngobrol kita. Kamu kenal Lajos Kasai? Tahu saya, begini, anak panah begini. Dia budaya. Makanya seluruh gereja di tanah Eropa itu kalau dia berdoa, wahai Tuhan Bapa, panjang doanya, nanti penutupnya selalu dua. Lindungi kami di musim dingin dan lindungi kami dari para pemanah Hungari. Karena dia ancaman Eropa. Makanya dia punya universitas. Lajos itu rektor. Saya iri tuh. Kita buat kenapa? Apa kita kurang pustaka? Kita bisa, cuman itulah semangat atau itu. Ukoro fulus enggak ada. Ada yang fulus ada, orangnya yang enggak ada. Ada yang punya orang, bangunannya enggak ada. Ya sudahlah, masalah. Ya segitu. Semoga ya. Amin. Punya sekolah universitas Islamic Archery. Islamic. Artinya kita punya identitas. Islam punya. Islam punya. Artinya bukan Islam gitu, enggak, maksudnya kami mengambil dari pustaka Islam gitu. Karena di dalam kitab-kitab pustaka Islam tentang teknik memanah nyebrang juga. Ada yang ngambil Persia, ada yang macam-macam. Cina, Tartar. Alhamdulillah. Senang ya? Bahagia. Nah, sisanya 5 rukun, 7 asas nanti dilatih. Kalau mau latihan cepet jago, ini cara nih. Bener ini. Enggak perlu lama-lama latihan tuh, tapi cepet jagonya. Hidupkan budaya nantang. Lu beli nasi goreng 2, taruh 1 terus. Mau makan? Kalahin saya 1 bungkus. Itu boleh. Tapi jangan
Taruh. Itu taruhan namanya itu 50 ya. Kalau saya menang buat saya itu namanya taruhan, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, meletakkan iwat kalau dalam fikih meletakkan iwat dari dua belah pihak yang menang dapat enggak bisa. Tapi kalau nantang artinya yang mengeluarkan dari satu arah, kalau enggak dua-duanya enggak. Misalnya gini, saya nih, taruhlah saya kaya ya, misalnya. Amin. Ada Bu Rizal duduk di samping ini. Dia bilang, ini pemanah ya? Iya. Ya udah, ada motor satu tuh. Kamu yang menang saya kasih. Itu boleh itu, berarti dia pihak lain. Pihak lain, harta ini nih, atau busur ya. Busur saya ini rencana saya mau jual, tapi nggak jadi. Coba ini bagi 2 regu. Coba kalian lomba 2 regu nih. Regu ini atau regu ini menang? Regu ini, nih jual, bagi itu duitnya. Boleh? Boleh gitu. Tapi kalau dari pihak kumpulin duit nggak boleh, taruhan. Nah, budaya nantang tuh seru tuh. Nggak usah gede-gede apa kayak gitu, beli cendol lah apa. 10 tembakan sama saya, you poin dapat cendol. Udah tuh cepet jadinya. Cepet. Terutama kalau nanti kamu ajarkan istri, ajarin istri itu. Nanti gitu juga. Dia belikan bakso, kalahkan. Tapi antum harus mengalah. Kalau itu jangan kau panjang cerita nanti. Kita kalah, buat dia sengaja. Waduh, Saya kalah ya. waduh. Gitu. Itu cepet kita ngambil hati dia. Kalau dia sudah misalnya di sini, dia di sini, kita buat di sini. Susah sekali ngalahin kamu. Dia ngapung rasanya. Sengaja melenceng ini tadi. Dia ngapung. Sekali-kali buat seneng anak orang ya. Baru ini bakso nih. Kalah saya, aduh. Tapi jangan kalah di dalam. Di situ gak apa-apa. Ya kan gitu. Hidupkan suasana. Apa ada pertanyaan? Sudah larut malam. Saya harus pamit ini. Karena saya harus minum obat. Lupa bawa obat. Pertama saya lupa bawa obat, nggak bawa ganti. Terus yang kedua ini, yang ketiga, siapa yang gantiin tidur di sana? Gampang itu, nggak usah pikirin. Bawa nih anak-anak kecil. Ada apa? Ini kami mau tidur di atas. Insyaallah. Besok Ahad. Ya, libur, tenang. Ada pertanyaan? Seputar teknik atau muskilat? Terkait ya kampus memanah. Insyaallah emang kemarin ada pembicaraan dengan Kang Dao, Kang Oni, ini membuat kampus memanah standar S1. Kita bisa ngambil di sarjana pendidikan olahraga. Alhamdulillah sudah ada yang mau siap mengeluarkan ijazah S1-nya, tinggal kurikulum semua materi kita. Keren. Insya Allah, dan sangat senang fokus pada olahraga memanah dan berkuda. Saya punya kurikulum mulai dari kelas 1. Kan ini kan kalau pewaris itu 3 ya. Pewaris, plan ilmu, pembidik hati. Yang saya simpan karena ini kalau kebongkar ya, ini gempar ini. Karena saya punya 200 naskah tulisan tangan para imam. Saya ambil dari situ. Jadi nanti ada kelas Hashimi pure. Jadi yang boleh masuk mulai dari ujung kuku sampai harus Hashimi total. Ukuran akpan harus Hashimi, standarnya busurnya harus standar busur Hashimi. Gitu. Jadi ada kelas Hashimi, kelas Tohiri, kelas Ishaki, ada kelas Bahramjur atau kelas Persi. Ada kelas nanti ada kelas Persi. Kemudian ada kelas Boyer, ada kelas Aeromaker, terakhir ada kelas Horseback. Jadi ada 10 kelas. Jadi ini baru 3 keluar ini. Antum baru pertama yang ini.
ada 9. Setan memang nggak senang lihat kita. Sudahlah. Tenang, ini bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Kita sudah bukan berjuang untuk diri kita sendiri sekarang. Kita pikirkan anak turun. Anak turun kita. Kasihan. Mereka jago olahraga dalam game. Iya. Gak apa-apa main game, yang penting jangan judi. Tapi apa-apa itu jangan berlebihan. Game itu menurut saya, kalau yang sudah tinggi, itu narkoba dalam bentuk lain. Kadang ada unsur nagihnya, walaupun tidak ada judinya. Saya coba itu. Masa sih ya? Kata Imam Ibnu Qayyim itu. Imam Ibnu Qayyim itu bilang permainan itu hanya ada 2. Pola naret sama satranji. 2 ini. Pertama pola dadu. Dadu kedak. Nasib-nasiban. Ini namanya pemupuk akidah Jabariyah. Enggak mau usaha, Allah terserah takdir deh. Enggak ada ikhtiar. Bahaya ini. Yang kedua ada yang satranji. Kalau satranji itu catur. Itu murni strategi. Salah langkah tanpa perhitungan berapa ke depan, akhirnya salah langkah itu putus asa. Kalau sakit sekali. Nah, ini namanya Qadariyah. Ini Jabariyah, ini Qadariyah. Semua permainan tidak akan luput dari ini kecuali memanah, kata Ibnu Qayyim. Nah, ada ikhtiar zohirnya, ada teknik-tekniknya, tapi ketika anak terlepas, itu bukan milikmu. Itu kau harus pasrah punya Allah, itu mau kemana Allah antar. Jadi dia menggabungkan antara ikhtiar dengan tawakal. Hanya dipanah. Selain itu nggak ada. Dan itu ada nagihnya. Saya pikir masa saya akhirnya download itu biliar. Saya lihat ada apa? Game biliar. Ya, ada pewaris. Saya bilang, kok main apa sih? Seru amat kamu main. Main biliar, Beb. Gimana coba lihat. Gimana downloadnya itu? Saya download. Tak, saya main ya. Tak bisa berhenti saya. Saya bilang, saya nggak mau berhenti kecuali selevel 1000. Bener, 1000. Sampai nomor 1. Jadi ada terpacu apa? Pokoknya nggak mau gini tuh, nggak mau tuh. Lagi. Ada yang ngejar gini, sialan siapa ini? Gitu. Ada gitu-gitunya. Ini bahaya ini. Tapi kalau cuman game kayak zaman kita dulu ada ular, nanti dia nabrak buntutnya terus mati tuh loh. Iya, snake. Itu mah nggak apa-apa, itu nggak ada nagi-naginya sama sekali. Ya ada unsur itu tuh. Nagih betul. Astagfirullah, saya pikir. Saya bilang ini mah nggak sunnah. Saya cari yang agak sedikit apa ya kira-kira? Saya masuk ke jaringan, ya, Sniper International Game. Sniper International Game. Saya masuk. Gimana saya pelajari cara ngukur jarak, kemudian kalau anginnya gini berarti sudut tembaknya gitu. Saya pelajari. Saya ikuti. Lawan saya seluruh dunia, ada Kanada. Saya nggak mau kalah. Mungkin ada selama 6 bulan. Saya ada di HP itu. Nizam kaget. Wah, antum ternyata ini saya. Jadi ring tertinggi. Di bawah saya itu ada orang Kanada sama Libya. Ucapku dia tembak jarak sekian. Gak mau saya, pokoknya saya terus nggak tidur. Setelah saya tahu, saya hapus. Oh begini rasanya. Berarti saya kalau ngasih arahan orang bukan mulut tok. Saya merasakan bahaya ini barang. Bener kan? Bahaya ternyata. Nagih dia. Terima kasih Ustadz Hakim. Saya bahagia bisa datang ke tempat ente. Maafkan saya.
Pertama saya minta maaf terlambat karena saya sakit. Saya mau ulang rasanya. Ya, kita ketemu di momen yang bukan kelas. Nah, kita latihan. Murajaah. Oke. Ini di tempat sana, ini rumahnya di sana. Saya udah tahu kampung dia. Di sana tuh. Banyak orang pakai cadar-cadar. Teman-teman Salafi, akrab saya sama mereka itu. Iya, saya heran. Saya bilang ke guru saya ini apa nggak sesat ya? Mau Syiah, mau Hatta Nasrani, dia oke-oke aja saya nggak ganggu orang kok, nggak apa-apa. Saya di Makassar diundang oleh Wadah, gede dia, Wadah itu di kantor bupati. Macam, wih itu Salafi semua. Wadah kita juga selamat. Oke, kita foto. Mau kemana habis ini, Bib? Ziarah. Saya mau ziarah ke makam Pangeran Diponegoro. Oh, saya antar. Udah nih rame-rame nih. Saya bilang, ziarah bid'ah loh. Saya usil orangnya, nggak ada itu. Mumpung pewaris, dia pewaris, dia aktivis Salafi, wah orangnya baik. Kita makan coto dulu, sudah, ayo jalan. Kamu nggak apa-apa, kamu ziarah nih. Saya mau ke Syekh Yusuf Makassar, sama ke Pangeran Diponegoro. Kau kalau tunggu di mobil enggak apa-apa. Enggak, Beb, saya mau bicara, Beb. Dia telepon syekhnya. Ini saya sama Habib Panahan. Salam, saya mau kirim anak saya, pimpinan Wahda Indonesia, pengen mau kirim anak-anaknya mau ambil pewaris. Ahlan Ustadz, ahlan, saya bilang. Saya akan sayang anakmu seperti saya sayang anak saya sendiri. Enak di Panahan nih, karena nggak ada kunutnya, kita asik-asik. Nggak ada apa, kita bercanda, kita makan, khair, ya nggak? Nggak ada, asik. Nggak ada sih, mau PKS, mau apa, mau silakan. Nggak ada perbedaan, kita nggak bisa lihat perbedaan. Seru-seru aja. Apa tuh? Pabrik ini, perbaikan. Oh, saya kira. Di musim ninja tahun 98 kalau ada dong berarti ada itu. Nah, ada yang hilang tuh. Tahun 98. Akhirnya ngikut itu rame-rame. Ayat Al-Fatihah. Enggak apa-apa ente sama Habib saya mau, kalau yang lain enggak. Oke, saya bilang oke. Bisa dia. Saya di Surabaya kan banyak Salafi. Dia belajar Panahan, dia suka ngundang lebih baik. Karena saya tidak pernah sul adab saya memanggil imam mereka. Saya memanggil Syekh Abdul Aziz Al bin Baz. Saya memanggil beliau hormat, ulama. Syekh Utsaimin. Saya hormati ulama. Orang sakit hati kalau figurnya itu di antum ada nih bilang, apa taibu kau tuh? Marah nggak tuh? Kurang ajar orang. Sama dia, jangan kita sentuh itu. Dia hormat. Imam Ibnu Qayyim. Jadi akrab. Hatta Syiah. Datang Syiah. Mau belajar mana nih ya? Jangan kau caci ummul mukminin. Kau urusanmu di akhirat. Yang penting kau masih di mataku ahlul kiblat. Syahadatmu masih sama dengan saya. Kan begitu. Tapi kita bisa dakwah juga kita. Kita bisa dakwah sama Syi'i itu, Syiah. Syi'i. Kita bilang, kalau kau menganggap sahabat-sahabat pada berarti kamu sama aja menuduh Nabi gagal mendidik. Gimana tuh?
Kau percaya Quran enggak? Percaya. Isinya Quran, muji-muji sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kok kamu enggak suka yang dipuji oleh Tuhan? Kamu siapa? Wih, mikir dia. Benar juga ya. Tipis-tipis. Tit. Ini dakwahnya tipis-tipis. Masuk. Nggak usah panjang-panjang, tapi kan Quran. Quran mutlak bener, ayo. Asik gitu. Saya pernah di Jakarta ini beli itu apa gitu di toko, gede itu salib itu, salah toko. Udah kadung masuk, mari Mas, gitu. Udah di mari, saya nggak mau mundur. Mari, mata wah salib gede, salah masuk saya. Udah duduk saya. Beli apa? Saya pakai begini nih. Tapi di kantong saya ada rokok. Ada rokok. Bukan rokok saya. Saya bilang, dia tanya-tanya. Terus dia tanya saya unik. Itu rokok kenapa di dalam agama kalian Islam itu ada perbedaan pendapat, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang begini begitu. Kenapa nggak satu aja sih? Saya keluarkan rokok saya, kamu lihat ini kan? Saya bilang, kurang ajar dia. Mungkin dia lihat kantong saya, dia pertanyaan begitu. Saya bilang, ini rokok berhubung tidak disebutkan secara spesifik di dalam kitab suci kami ada kalimat rokok, itu tidak ada. Yang ada ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Secara eksplisit disebut di dalam Al-Quran. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jadi kami nggak bisa utak-atik ini. Karena nas. Kalau kalimat rokok itu tidak ada. Karena kalimatnya tidak ada, maka indikasi yang ditimbulkan oleh rokok itu digali. Ada yang melihat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir ini. Maka karena mubadzir dia ngambil makruh. Nanti pakai ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka, ini bunuh diri nih. Rokok membunuhmu. Haram. Begitu ceritanya, makanya beda pandangan. Terima kasih. Kamu sudah tanya saya, kamu lihat rokok kantung saya, berani dia ini, saya sendiri. Sekarang saya gantian, saya bilang, saya juga boleh tanya dong, boleh katanya. Itu gede itu apa namanya? Salib. Gitu. Oh salib. Kenapa ditempel begitu? Itu simbol keselamatan. Kita terhubung dengan juru selamat. Supaya dosa-dosa kita ditebus gitu. Oh baik, saya bilang. Saya mau tanya. Injil itu kan ada dua, ada perjanjian lama. Bible itu ada dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu ada kitab Esther, ada Kejadian, ya, semua itu ada, itu dari bahasa Koin, bahasa Ibrani dialihkan bahasa Koin. Nah, yang di perjanjian baru saya nggak utik ya, Injil Matius, Matius, Markus, Yohanes itu ada 4 itu. Nah, saya bilang di perjanjian lama di kitab Galatia itu ada ayat bilang begini, dan terkutuklah setiap yang tergantung di kayu salib. Berarti yang kau tempel itu bukan simbol keselamatan, simbol kutukan. Masa? Iya, saya bilang betul. Masa kamu nggak tahu? Coba buka Injil di Bible Galatia, di Injil Galatia, di Bible Galatia. Iya, ya Allah, ya gimana itu? Dan terkutuklah yang tergantung dia. Berarti itu simbol kutukan. Kenapa kau tempel? Aduh, saya ternyata bukan orang Kristen yang taat. Betul, saya kira kau tak taat. Kalau kau taat, kau turunkan. Saya kerjain dia mumpung. Dia usil sih. Saya usil ganti usil. Tapi saya logis kan. Enggak anu tuh. Saya bilang, kalau kamu ingin tahu kristologi, ini nomor saya. Tanya saya, sok banget. Siapa tahu dia masuk Islam.
Dakwah kita. Di sini Jakarta, waduh memang Jakarta. Usilnya orang di sini, masya Allah. Ya, usil. Dia tanya aja itu. Aduh. Alhamdulillah, saya pamit. Ini bagi ini dulu, habis itu saya pulang ya. Pagi maafin ya. Sama-sama. Semua maafin saya. Sudah terlambat, tapi saya bisa ngobrol sama antum. Alhamdulillah. Sudah talaki. Panahan itu intinya talaki. Ini wakil saya. Udah dia itu gitu, main wakil. Udah. Nanti ini jadi satu kesatuan tim ya. Nanti mudah-mudahan niat baik untuk ada apa? Iya. Apa ada sekolah panahan. Itu yang ya. Itu buat sekalian. Apa? Amir ini siapa? Ini anak konfirmasi sama Pak Kris ngikut generasi yang ke-58. Iya. Ya. Ini 58. 58. Orang-orang ini. Iya tahu. Kerasa kok. Kerasa. Bekhair. Amirnya. Samina wa ta'ana ya. Ingat, tugas amir itu merukunkan. Dia merukunkan dan mengingatkan untuk latihan dan murojaah. Itu tugasannya. Tugasnya amir. Amir itu harus pintar nangis. Ya Allah gitu. Nanti itu jiwa itu nanti turun nanti. Doakan. Kalau kita bertemu seperti ini kita terbatas di hari tertentu, jam tertentu. Tapi kalau doa, lintas alam dia. Ini Amira. Ente. Bismillah. Sami'na wa ta'na. Ya. Itu tugasnya merukunkan, mengingatkan untuk latihan, semangati, terus punya cari momen untuk kumpul, memanah lagi, gitu tugas Amir. Sabil tuh Amir tuh, makanya dia Sabil. Ini Amir Jabotabek, Amirnya tuh. Ada Amirnya. Nanti dia nggak tanya personal ini, capek. Antum yang ditanya sama itu tuh. Laporan Jabotabek bagaimana kabar Pak Aris? Untuk wilayah Cibubur, berarti yang Jabotabek nanti ini yang laporan, yang Kalimantan nanti Habib Izul, kan sudah ada peta-petanya itu ya. Nah nanti yang Amir untuk wilayah ini antum gitu. Gimana kondisi teman-temannya? Alhamdulillah kegiatannya. Jadi kegiatan antum itu diketahui. Antum punya murid 1000, ini punya 1000. Tahu dia. Oh begini. Kemarin dia juara begini, misalnya antum ikut lomba. Antum mau lomba, bilang ke Amirnya dulu, Mir saya mau lomba. Boleh ya? Iya bekhair. Ya, juara 1, lapor. Juara 1, gitu dia kayak gitu ya. Saya titip antum semua kepada Allah dan Rasul. Al-Fatihah.